Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tiada kurang suatu apapun. Amin. Pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini, kita akan membahas salah satu sifat terpuji yang harus kita miliki, yaitu sifat syaja'ah. Syaja'ah secara etimologis berarti keberanian. Kata syaja'ah merupakan kata bentukan atau masdar dari kata kerja fi'il syaju'a yasja'u. Menurut Imam Al-Ghazali, secara istilah syaja'ah adalah ketaatan kekuatan emosi terhadap akal pada saat nekat maupun pada saat menahan diri. Dengan demikian, syaja'ah menurut pandangan Al-Ghazali mencakup makna kekuatan akal sehat dalam mengendalikan nafsu agar tidak berbuat sekehendaknya sendiri. Dalam arti lain, berani yang bukan berarti berani menentang siapapun dengan tidak memperdulikan benar ataupun salah. Dan tidak juga berani yang menuruti hawa nafsu, akan tetapi berani yang didasari dengan kebenaran dan dengan pertimbangan menurut akal. Syaja'ah merupakan salah satu dari 4 induk akhlak yang harus dimiliki oleh orang yang beriman, yaitu al-hikmah atau kebijaksanaan, asy-syaja'ah atau keberanian, al-'ifah atau penjagaan diri, dan al-'adl atau beberapa perilaku yang mencerminkan sifat syaja'ah dan menyiratkan nilai-nilai kejujuran antara lain. 1. Berani berkata benar. Kita harus berani berkata benar kepada siapapun. Termasuk kita harus menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang zalim. Karena hanya orang-orang yang bersifat syaja'ah saja yang berani jujur mengatakan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Yang kedua yaitu berani mengakui kesalahan. Karena pada dasarnya tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan. Hanya saja ada yang jujur mengakuinya dan ada yang tidak berani untuk mengakuinya. Yang ketiga, bersifat objektif terhadap diri sendiri. Menyadari bahwa manusia memiliki sisi kelebihan dan juga sisi kekurangan, maka tidak akan berani yang berlebihan sehingga menjadikan diri bersifat ujub, takabur, merasa diri lebih hebat dan sempurna, dan tidak juga merasa rendah diri sehingga menjadikan diri merasa minder
dan merasa tidak bisa apa-apa. Yang keempat, mampu menahan nafsu ketika marah. Seseorang dikatakan berani jika memang mampu mengendalikan nafsu amarahnya. Yang kelima, senantiasa senang melakukan perbuatan baik dan berusaha untuk menerapkan keberanian berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Adapun faktor-faktor seseorang memiliki perilaku syaja'ah adalah satu, adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama apa yang kita lakukan benar-benar dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak perlu takut kepada siapapun kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, lebih mencintai kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Kehidupan dunia bukanlah tujuan, melainkan hanya jembatan untuk menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat. 3, adanya perasaan tidak takut mati. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti, kapanpun, dimanapun, semua yang hidup akan menemui kematian. 4, tidak pernah merasa ragu dengan kebenaran. Jika kita tidak pernah merasa ragu dengan kebenaran, maka akan memunculkan keberanian. 5, tidak menomorsatukan kekuatan materi. Materi memang penting dan dibutuhkan, namun bukan segala-galanya. Karena sesungguhnya hanya Allah yang menentukan segala sesuatu. Yang keenam, membiasakan untuk bersikap tawakal dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tetap harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Setelah berusaha, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa memohon pertolongannya. Selanjutnya, keutamaan-keutamaan sifat saja'ah. Menurut Ibnu Miskawi, sifat saja'ah mengandung keutamaan-keutamaan sebagai berikut. Yang pertama, berjiwa besar. Artinya kita sadar akan kemampuan diri dan sanggup melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, tabah, yaitu tidak goyah dalam pendirian. Bahkan setiap pendirian keyakinan dipegangnya dengan mantap. Yang ketiga, keras kemauan. Selalu bersungguh-sungguh dan tidak putus asa, serta tidak mudah dibelokkan dari tujuan yang diyakini. Yang keempat yaitu ketahanan, tahan menderita akibat segala perbuatan dan keyakinannya. 5, tenang, yaitu berhati tenang
tidak selalu menuruti perasaan atau emosi, serta mampu menahan diri dan tidak mudah marah. Yang keenam yaitu kebesaran, yaitu suka melakukan pekerjaan yang penting dan sesuatu yang besar. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang dalil perilaku syaja'ah atau berani membela kebenaran. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sikap syaja'ah yang dimiliki seseorang akan mewujudkan sikap jujur. Hal tersebut karena adanya keterkaitan antara syaja'ah dengan upaya mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. 1. Syaja'ah sebagai salah satu induk dari akhlak mulia berarti sesuatu yang selalu sejalan dengan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan kejujuran. Hanya orang-orang yang memiliki sifat syaja'ah saja yang berani bersikap jujur dalam segala kondisi. Yang kedua, perilaku syaja'ah merupakan bagian dari amal soleh, yaitu setiap pekerjaan yang baik, bermanfaat, dan patut untuk dikerjakan. Untuk terbentuknya sifat syaja'ah diperlukan waktu dan upaya. Salah satu dengan membiasakan. Untuk terbentuknya sifat syaja'ah diperlukan waktu dan upaya. Salah satunya dengan membiasakan sifat jujur sedini mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.